Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاذنا من بركته في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Idahun penjelasan. Qala Al-Fashani berkata, wa quddimatil malaikatu, para malaikat didahulukan, ala rusuli fi dzikri, penyebutannya daripada para rasul dalam bunyi hadis, litartibil wujud, ittiba'an litartibil wujudi, karena mengikuti urutan dari segi siapa yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Fa innal malaikata, karena malaikat adalah muqaddimatun fil khalqi, lebih dahulu diciptakan olehnya daripada para rasul. Aulit tartibil waqi'i fi tahqiqi makna risalah, atau dari segi urutan sebenarnya dalam hal terutus. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, arsala, mengutus al-malaikata, para malaikat, terlebih dahulu, ilar rusuli, kemudian malaikat menyampaikannya kepada para rasul. Wa qamisuha, dan ada rukun iman yang kelima adalah antu'mina bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, bi an tusaddiqa bi wujudihi wa bi jami'i ma ishtamal alaihi, dengan cara kamu membenarkan keberadaannya dan membenarkan segala sesuatu yang tercakup di dalam hari akhir, kal hasyri, seperti halnya dikumpulkannya seluruh makhluk, wal hisabi, dan penghitungan amal, wal jazai, dan pembalasan amal, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka. Summiya bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Adapun hari akhir disebut dengan nama hari akhir karena tidak ada malam dan siang setelah hari tersebut. Wala yuqalu yaumun bila taqyidin illa lima ya'qubuhu lailun, dan tidak bisa disebut dengan hari tanpa menyebutkan qayyidnya kecuali apabila disertai dengan malam setelahnya. Auli annahu akhirul awqatil mahdudati ay akhiru ayyamid dunya, atau hari akhir disebut dengan nama hari akhir adalah karena hari tersebut merupakan akhir waktu yang terbatasi, maksudnya akhir hari-hari dunia. Walaisa ba'dahu yaumun akhar, oleh karena itu tidak ada hari lain setelahnya. Aw li ta'akhurihi 'anil ayyamil munqadiyati min ayyamid dunya, atau karena hari tersebut memang berada di akhir dari hari-hari dunia. Wa awwaluhu minan nafqati tsaniyati ila ma la yatanaha, dan permulaan hari akhir dimulai dari tiupan terompet yang kedua sampai tiada akhirnya. Wa wal haqqu, dan ini adalah pendapat yang benar. Wa qila ila istiqraril khalqi fid darainil jannati wan nari, dan ada pula yang mengatakan bahwa hari akhir berakhir sampai para makhluk menetap di surga dan neraka. Wa sadruhu minad dunya wa akhiruhu minal akhirah, oleh karena itu permulaan hari akhir terjadi di alam dunia dan akhirnya terjadi di alam akhirat. Wa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamah. Wa summiya bidzalika li qiyamil mauta fihi min quburihim, hari akhir disebut juga dengan hari kiamat karena kiamnya atau bangkitnya makhluk-makhluk yang mati dari kuburan mereka. Wal qabru minad dunya, dan dari kubur yang ada di dunia. Wa qila fasilun bainad dunya wal akhirah,
Sedangkan alam kubur termasuk dari alam dunia. Ada yang mengatakan bahwa alam kubur merupakan pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Wa qila awwaluhu min mautil maiti. Ada pula yang mengatakan bahwa hari kiamat dimulai dari kematian mayit. Fal qabru minal akhirah, sehingga alam kubur termasuk alam akhirat. Walidha yaquluna, oleh karena ini para ulama berkata, man, barang siapa mata yang telah meninggal dunia, qamat qiyamatu, maka kiamatnya telah datang. Ai as-sughra, maksudnya adalah kiamat sughra. Wa summiya qiyamahu ala hada liqiyamil maiti fihi minal ittija'i ilal qu'udi li su'alil malakaini. Kematian seseorang disebut dengan kiamat karena kiamnya atau bangkitnya mayit dari tidur miring, kemudian duduk untuk ditanyai dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Tsumma dhammil qabri 'ainihi fa asbaha yaumal qiyamatil kubra, kemudian dihimpit oleh kuburan sehingga demikian ini menyerupai dengan kiamat kubra. Wa qala az-Zamakhsyari, dan Zamakhsyari berkata, awaluhu, adapun permulaannya hari kiamat adalah min waqtil hasyri, yaitu dari waktu dikumpulkannya seluruh makhluk atau biasanya kita sebut dengan hasyr, ila ma la yatanaha, sampai tiada akhirnya, atau ila ayyadkhula ahlul jannati, sampai penduduk surga masuk ke dalam surga, al-jannata wa ahlun nari an-nar, dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Wa miqdaruhu bin nisbati ilal kuffari 50 alfa sanatin li syiddati ahwalihi, dan lamanya hari akhir bagi orang-orang kafir adalah 50.000 tahun. Wa huwa akhafu min salatin maktubatin fid dunya bin nisbati ilal mu'minis shalih, karena dahsyatnya kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari itu, dan lamanya hari akhir adalah lebih sebentar daripada sholat wajib di dunia bagi orang-orang mukmin yang soleh. Wa yatawassatu ala usatil mu'minina, dan lamanya hari akhir adalah sedang-sedang bagi orang-orang mukmin yang durhaka atau yang ahli maksiat. Wa qila yaumul qiyamati fi 50 mautinan kullu mautinin alfu sanatin, ada yang mengatakan bahwa di dalam hari kiamat terdapat 50 medan yang setiap medan ditempuh selama 1000 tahun. Nas'alullahu ta'ala ayyukhaffafa 'alaina bimannihi wa fadlihi, hakahu Suhaimi wal Fashni. Kami meminta kepada Allah Ta'ala agar meringankan hari kiamat bagi kami dengan anugerah dan pemberiannya. Wasadisuha, dan adapun rukun iman yang keenam adalah antu'mina, yaitu kamu beriman bil qadari, dengan qadar, khairihi, bahwa baik, wa syarrihi, dan buruknya, minallahi ta'ala, merupakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala al-Fashani, dan Fashani berkata, wa ma'nal imani bihi, maksud pengertian beriman dengan qadar adalah anta takidah, kamu meyakini, annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah qaddarul khairi wasyarra, telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan, qabla, sebelum khalqi, sebelum menciptakan makhluk, wa anna jami'al kainati, dan meyakini bahwa sesungguhnya biqadaillahi wa qadarihi, segala sesuatu yang terwujud adalah sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Wa huwa muridun laha, dan dialah yang maha menghendaki semuanya itu. Wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalika min ghairi nasbi burhanin, dan dicukupkan adanya keyakinan yang mantap tentang hal di atas tanpa menegaskan dalil. Wa qala as-sayyidu Abdullah al-Mirghani, dan Sayyid Abdullah al-Murghini berkata, wal imanu bil qadari huwa, beriman dengan qadar adalah at-tasdiqu, membenarkan, bi anna ma kana wa ma yakunu, bahwa segala sesuatu yang telah wujud
dan yang akan wujud. Bitaqdiri may yaqulu li syai'in kun fayakun adalah sesuatu dengan takdir Allah yang berkata kepada segala sesuatu, kun, jadilah, maka sesuatu itu jadi. Khairan, baik, atau syarron, buruk, naf'an, yang bermanfaat, atau durwan, yang berbahaya, hulwan, manis, atau murran, pahit. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in, segala sesuatu pasti biqada'in wa qadarin, sesuai dengan qada dan qadar, hatta bahkan al-ajzu, kelemahan, wal kaisu, dan kecerdasan sekalipun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun billahi, tidaklah seseorang beriman kepada Allah, hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, hingga ia beriman dengan qadar baik atau buruknya. Rawahu Tirmidzi, wa hadis riwayat Tirmidzi. Wa amma haditsu Muslimin fi du'ail iftitahi, adapun hadis Muslim dalam doa iftitah, wasyarru laisa ilaika, Pema'nahu, maka adapun maksudnya adalah wala syarra yutaqarrabu bihi ilaika, tidak ada keburukan yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepadamu. Aula yudhafu ilallahi ta'adduban, atau keburukan tidak diperbolehkan untuk disandarkan kepada Allah demi tujuan berbuat adab. Lianna, karena Allah iko nisbatul khairi lillahi wa syarra linnafsi ta'adduban, karena yang pantas adalah menyandarkan kebaikan kepada Allah dan menyandarkan keburukan kepada diri sendiri demi tujuan berbuat adab. Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa saja bentuk kebaikan yang menimpamu maka itu adalah dari Allah. Ai kasban la khulqan, baik dari segi mewujudkan dan menciptakan, dan apa saja keburukan yang menimpamu maka itu adalah dari dirimu sendiri, dari segi melakukan bukan menciptakan. Kama yufassiru qawlu ta'ala, sebagaimana ditafsiri oleh firman Allah lainnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa saja musibah yang menimpa kalian maka itu dikarenakan apa yang telah kalian perbuat. Li'annal Qur'ana, karena ayat Al-Qur'an, ayyufassiru ba'du min ba'din, dapat menafsiri ayat yang lain. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Wa amma qulu ta'ala, dan adapun firman-Nya Allah, qul kullum min 'indillahi, katakanlah segala sesuatu berasal dari sisi Allah. Quran surat An-Nisa ayat 78. Faruju'un lil haqiqati wangdur ila adabil Khidri alaihi salam, maka dikembalikan pada hakikatnya, lihatlah adab Khidir alaihi salam. Haitsu qala, sekiranya ia berkata, fa arada rabbuka, maka Tuhanmu menghendaki, ayyablugha asyaddahuma, agar mereka sampai pada kedewasaannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Wa qala, dan ia berkata, fa aradtu an aibaha, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu. Quran surat Al-Kahfi ayat 79. Wa ta'ammala, dan berangan-anganlah qaula Ibrahim al-Khalili alaihi salam, tentang perkataan Ibrahim al-Khalil alaihi salam, alladzi, yang telah menciptakan aku, khalaqani, artinya yaitu telah menciptakan aku, fa huwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin, artinya adalah yang telah menciptakan aku siapa? Yaitu Tuhan, maka dialah yang menunjukkan aku, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Quran surat
Asy-Syu'ara ayat 62. Haitsu nasabal hidayata wal it'ama wasyifa'a lillahi wal maradi li nafsihi. Dalam ayat-ayat ini Ibrahim menisbatkan petunjuk, yaitu memberi makan dan mengobati kepada Allah, dan menisbatkan sakit kepada dirinya sendiri. Falam yakul, maka Ibrahim tidak berkata, amrodani, dialah yang membuatku sakit, ta'adduban minhu alaihi salam, karena berbuat adab. Wa illa, dan illa fal kullu min af'alillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala, apabila tidak ada tujuan berbuat adab, maka sesungguhnya segala sesuatu berasal dari perbuatan-perbuatan Allah. Dia berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, artinya padahal Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. Quran surat As-Saffat ayat 96. Ay min khairin wa syarrin, maksudnya apa yang kalian perbuat itu adalah hal yang baik dan hal yang buruk. Ikhtiyari wa tirari, hal yang karena kehendak sendiri atau bukan karena kehendak sendiri. Walaysa lil 'abdi illa mujarradul maili halatul ikhtiyar, tidak ada bagi seorang hamba kecuali hanya condong ketika dalam keadaan berkehendak sendiri. Walidzalika tuliba bit-taubati wal iqla'i wan nadami wastahaqqat ta'zira wal hududa wathawaba wal iqab. Oleh karena itu, ia dituntut untuk bertaubat, berjanji tidak akan mengulangi, kecewa, dan berhak untuk menerima takzir, had, pahala, dan siksa. Wadawal kasbu, kecondongan ini disebut dengan berbuat. Wa ta'alluqul qudratil haditsati, berbuat adalah ta'alluq dari sifat qudrah haditsah. Wa qila, dan ada pula yang mengatakan bahwasanya berbuat itu adalah huwa al-iradatu al-haditsah, yaitu iradah haditsah. Far'un, cabang. Ikhtalafu fi ma'na qada'i wal qadari, para ulama telah berselisih pendapat tentang pengertian qada dan qadar. Fal qada'u indal asy'ariyati, adapun menurut Asy'ariyah, pengertian qada adalah iradatullahi al-asya'a fil azali ala ma hiya 'alaihi fi ghairil azal, kehendak Allah terhadap sesuatu di zaman azali sesuai dengan kenyataan sesuatu tersebut di zaman bukan azali. Wal qadaru indahum, sedangkan pengertian qadar menurut mereka adalah ijadullahil asya'a ala qadarin mahsusin ala wifqil iradah, bahwa Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan kadar tertentu yang sesuai dengan kehendak. Fa iradatullahil muta'alliqatu azalam bi annaka tasiru 'aliman qada'un, dengan demikian kehendak Allah di zaman azali yang berhubungan dengan bahwa kamu akan menjadi orang yang berilmu adalah contoh qada. Wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika ala wifqil iradati qadarun, sedangkan Allah mewujudkan ilmu dalam dirimu setelah kamu diwujudkan sesuai dengan kehendaknya adalah contoh qadar. Wa amma indal maturidiyati, dan adapun menurut Maturidiyah, fal qada'u, pengertian qada adalah ijadullahi al-asya'a ma'a ziyadatil itqan, bahwa Allah mewujudkan sesuatu disertai menambahkan penyempurnaan yang sesuai dengan pengetahuannya ta'ala, ay ala wifqi ilmihi ta'ala. Wal qadaru, jadi maksudnya itu pembatasan dari Allah di zaman azali terhadap setiap makhluk dengan batasan yang ditemukan pada setiap makhluk itu, baik itu berupa batasan baik, buruk, bermanfaat, berbahaya, dan lain-lainnya. Wal qadaru tahdidullahi azran kulla makhluqin bihaddihi alladhi yujadu 'alaihi min husnin wa qubhin wa naf'in wa durrin ila ghairi dhalika, ay ilmu ta'ala azran sifatil makhluqat. Wa qila al-qada'u ilmullahi al-azaliyyi
مع تعلقه بالمعلوم، والقدر إيجاد الله الأشياء على وفق العلم، فعلم الله المتعلق أزلا بأن الشخص بصير عالما بعد وجوده قضاء، وإيجاد العلم فيه بعد وجوده قدر. Kemudian ada pula maksudnya itu pengetahuan Allah di zaman azali terhadap sifat-sifat makhluk. Ada yang mengatakan bahwa pengertian qada adalah pengetahuan Allah yang azali disertai hubungannya dengan sesuatu yang diketahui. Sedangkan pengertian qadar menurut mereka adalah bahwa Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan pengetahuan itu. Dengan demikian, pengetahuan Allah di zaman azali tentang seseorang akan menjadi orang yang berilmu setelah ia diwujudkan adalah contoh qada. Sedangkan Allah mewujudkan ilmu pada dirinya setelah ia diwujudkan adalah contoh qadar. Pendapat ini dan pendapat Asy'ariyah tentang qada dan qadar adalah pendapat yang masyhur. Hadza wa qaulul asy'ariyati wal masyhur. Jadi pendapat ini pendapat yang masyhur atau yang terkenal. Wa ala kullin fal qada'u qadimun wal qadaru hadithun. Menurut masing-masing pendapat, maka qada Allah adalah qadim dan qadarnya adalah hadis. Bi khilafi qaulil maturidiyati, berbeda dengan pendapat Maturidiyah. Wa qila kullun minhuma bi ma'na iradatihi ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa masing-masing qada dan qadar berarti kehendak Allah Ta'ala. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Kasyifatus saja syarah Safinatun Najah pada hari ini. Jangan lupa selalu istiqomah untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan mengaji ya. Kita cukupkan dengan menutup membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.